Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Kristus senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 20 ayat 8 hingga 10 yang diberi judul Pendosa Kambuhan. Marilah saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pujian syukur kami persembahkan untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Engkau begitu baik ya Tuhan, yang sekaligus telah memanggil kami untuk hidup memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami saat ini. Kiranya Roh yang Kudus menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan sekaligus memampukan kami melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penduduk di sebuah kampung tiba-tiba digegerkan oleh sebuah kabar adanya seekor singa piaraan yang memangsa tuannya. Banyak yang merasa heran karena singa yang telah dipelihara sejak kecil dan sudah sangat akrab dengan tuannya tiba-tiba menyerang tuannya. Apakah ada yang salah di sini? Mengapa itu terjadi? Jawabnya tentu saja tidak ada yang salah, saudaraku. Karena singa itu memang adalah binatang buas. Kebuasannya sudah menyatu dengan keberadaan singa itu sendiri. Sehebat apapun perlakuan yang diberikan kepada binatang itu, tidak akan dapat secara sempurna memisahkannya dengan kebuasannya. Cepat atau lambat, nafsu haus darah dan daging dapat saja muncul kembali. Saudaraku, jika singa dan kebuasannya tidak bisa dilepaskan, maka begitu jugalah kita sebagai manusia dengan kedosaan kita. Dosa sudah menjadi tabiat kita. Kecenderungan dosa begitu menguasai kita. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya dari dosa dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Inilah yang dimaksud penulis Amsal dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Kalau kita mencoba mendengar apa yang diungkapkan menurut Alkitab terjemahan lain, ayat ini berbunyi demikian. Dapatkah orang mengatakan hatinya murni? Siapa yang dapat mengatakan aku bebas dari dosa? Ya, inilah kita. Tak ada yang benar-benar bisa bebas dari dosa-dosanya, hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan siapa yang bisa tampil tak berdosa di hadapan Allah? Yang tidak lain adalah Sang Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilannya. Mungkin di hadapan manusia kita bisa ngeles, kita bisa tutup-tutupi dosa-dosa kita. Kita bisa gunakan topeng kekudusan dan kesucian. Tetapi Allah dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Bahkan jika kemudian semua perbuatan baik kita ditimbang-timbang dengan batu timbangan, hasilnya tetaplah hukuman maut layak bagi kita. Amsal pasal 20 ayat 10 berbunyi demikian. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Memang saudara-saudaraku, sungguh tragis hidup dan masa depan kita akibat dosa. Tetapi bersyukurlah saudaraku, Tuhan tahu keterbatasan kita. Ia tahu bahwa maut yang membinasakan itu sungguh mengancam hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus diutus untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib dan sekaligus membebaskan kita dari kuasa maut. Karena itu sekarang kita dapat bermegah karena keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Ini patut kita syukuri dan
tidak mau lagi dikuasai oleh kecenderungan dosa kita. Jangan mau menjadi pendosa kambuhan, saudaraku. Jangan mau kembali hidup dalam dosa. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus yang sering diucapkan kepada mereka yang baru diampuni. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa dalam pemberitaan firman Tuhan berikut melalui channel Suara Sobat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.